Ada 3 poin penting sebagai dasar dalam menentukan kesuksesan di YouTube. Apakah itu akan kita bahas di video ini. Yang pertama adalah menentukan tema. Tema ini sangat penting karena di mana-mana dalam bidang apapun, ya khususnya dalam YouTube ini, tema itu sangat penting, ya. Tema akan mengarahkan kita kemana channel ini akan diperuntukkan, ya, atau tujuan dari channel ini itu apa sebenarnya. Tema ini yang akan menjadi pondasi utama dalam channel kita, sehingga channel kita itu bisa lebih jelas untuk kita sebagai kreator dan jelas bagi penonton. Tema ini selalu berkaitan dengan yang namanya peminat, ya, karena tema dan peminat itu adalah satu kesatuan yang utuh. Misalnya tema pancing, ya, otomatis peminatnya itu adalah orang-orang yang hobi mancing, ya. Atau tema masak-masak, otomatis peminatnya itu adalah ibu-ibu, ya. Ini semua harus dipertimbangkan dalam menentukan tema agar video yang kita buat itu sinkron dengan tema dan peminatnya. Misalnya kita sudah menentukan satu tema masak-masak, ya. Itu kan kita sudah mengetahui tentang peminatnya itu dari kalangan mana saja. Itu pasti dari ibu-ibu. Otomatis kita akan membayangkan seolah-olah kita berbicara dengan ibu-ibu. Itulah pentingnya kita menentukan tema dan peminatnya, ya. Atau misalnya tema pancing, otomatis kita akan membuat video, ya, dengan cara penyajian itu seolah-olah kita berbicara dengan mereka yang hobi mancing, yang notabene mereka itu orangnya santai, ya kan, rileks. Jangan sampai kita membuat video itu seolah-olah kita berhadapan dengan orang-orang di dalam seminar pelatihan. Itu kan nggak sinkron, itu nggak nyambung antara peminat dan gaya kita dalam membuat video. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah dalam video itu ada yang namanya hook. Hook itu adalah kesan pertama yang dirasakan oleh penonton saat menonton video kita. Jadi hook itu biasanya 30 detik awal itu kita akan memberikan cuplikan-cuplikan pendek, ya, yang bertujuan untuk membuat penonton ini tetap bertahan di channel kita. Jangan sampai penonton itu saat membuka video kita mereka langsung bosan karena langsung disajikan dengan hal-hal yang membosankan. Saya kasih contoh lagi, misalnya tema pancing channelnya Bapak Gondrong Labanan, ya. Itu kan di awal-awal video itu selalu ada hook, ya. Mungkin sekitar 15 detik di awal video itu selalu disisipkan cuplikan-cuplikan momen-momen strike dalam sepanjang video itu yang merupakan momen epik yang akan membuat penonton itu tetap bertahan, ya, karena langsung diberikan gambaran bahwa di dalam video ini akan ada strike ikan besar seperti ini, ya. Itu biasanya dipasang oleh Bapak Gondrong Labanan. Lalu yang terakhir adalah ciri khas. Jadi channel kita itu atau video kita itu harus memiliki ciri khas. Apakah itu dari tampilan video kita atau dari tampilan thumbnail kita. Jadi ciri khas itu akan selalu tersimpan di dalam memori penonton, sehingga di dalam pikirannya itu akan selalu terngiang-ngiang. Langkah pertama mungkin dimulai dari thumbnail. Buatlah thumbnail yang seragam, ya. Buatlah thumbnail yang sama. Tentukan ciri khasnya, apakah itu warna atau jenis font atau tampilannya seperti apa, ya, itu ditentukan kemudian dijadikan ciri khas. Itu langkah pertama. Langkah selanjutnya mungkin di dalam videonya itu seperti apa, tentukan satu ciri khas yang akan mewakili kita, mewakili video kita di dalam memori para penonton, sehingga kita itu selalu teringat, ya, teringat di dalam pikiran para penonton, ya. Saya kasih contoh lagi dari tema pancing lagi, yaitu Bapak Gondrong Labanan. Itu tanpa disadari itu beliau memiliki ciri khas dalam setiap videonya. Misalnya penampilannya yang sederhana, gaya berbicaranya yang santai, ya, seolah-olah kita tidak dalam posisi video tetapi seolah-olah kita itu ngobrol langsung dengan beliau, ya. Itulah ciri khasnya yang saya sekali dua kali menonton videonya itu langsung terekam di dalam memori saya bahwa Bapak Gondrong Labanan itu tampilannya seperti ini, ya, sederhana, ya, santai. Jadi kita itu enak nontonnya, ya. Sama juga teman-teman, silahkan tentukan
ciri khasnya itu apa, mau dari gaya berbicara ya, atau tampilan berpakaian ya, atau aksesoris tertentu, atau studionya itu ada ciri khasnya, itu bebas, terserah, yang penting kita menentukan ciri khas ya. Jadi itu saja 3 yang menjadi hal penting dalam membangun sebuah YouTube. Kalau misalnya ada poin-poin tambahan dari teman-teman YouTuber pemula, silahkan diketik di kolom komentar.